Halo sobat berita seru, siapa di sini yang pernah menggunakan mesin fotokopi? Pasti banyak kan? Nah, tahukah kamu kalau mesin fotokopi yang sering kita gunakan ini punya sejarah panjang dan menarik? Mesin fotokopi telah menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, kantor, atau bahkan di rumah. Yuk, kita mulai perjalanan kita dengan mengenal lebih jauh tentang mesin fotokopi ini. Bayangkan saja, tanpa mesin fotokopi, kita harus menyalin dokumen secara manual satu persatu. Pekerjaan yang sangat memakan waktu dan melelahkan bukan? Nah, disinilah pentingnya mesin fotokopi muncul. Mesin fotokopi memungkinkan kita untuk menggandakan dokumen dengan cepat dan efisien. Tapi, bagaimana sih awal mula penemuan mesin yang sangat membantu ini? Dan siapa sosok di balik penemu mesin fotokopi ini? Nah, sobat berita seru, penasaran kan bagaimana perjalanan mesin fotokopi dari ide sederhana hingga menjadi alat yang sangat kita andalkan saat ini? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya dan mengenal lebih dekat dengan mesin fotokopi pertama di dunia. Siap-siap untuk perjalanan menarik ini ya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Apa itu mesin fotokopi? Mesin fotokopi, atau yang sering kita sebut sebagai photocopy machine, adalah alat yang digunakan untuk membuat salinan dari dokumen, buku, atau sumber lainnya ke atas kertas. Fungsinya sangat penting dalam dunia perkantoran, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya. Bayangkan saja, berapa banyak waktu dan tenaga yang bisa dihemat dengan adanya mesin fotokopi ini. Mesin fotokopi pertama kali ditemukan oleh seorang jenius bernama Chester Floyd Charson. Mesin ini menggunakan prinsip elektrofotografi, yang kemudian dikenal dengan istilah serografi. Teknologi ini memungkinkan penggandaan dokumen tanpa menggunakan cairan kimia, hanya dengan memanfaatkan energi listrik statis. Seiring berjalannya waktu, mesin fotokopi mengalami banyak perkembangan dan inovasi, sehingga kini kita bisa menikmati berbagai fitur canggih seperti cetak warna, scan, fax, dan bahkan email dokumen langsung dari mesin fotokopi. Seru kan? Nah, sobat berita seru, sekarang saatnya kita masuk ke dalam mesin waktu dan melihat bagaimana mesin fotokopi ini ditemukan. Awalnya, penemuan mesin fotokopi diawali oleh seorang pria bernama Chester Charson pada tahun 1938. Charson bekerja sebagai penyalin dokumen di sebuah perusahaan analisis paten. Pekerjaan yang monoton dan melelahkan membuat Charson berpikir untuk menemukan cara yang lebih cepat dan efisien untuk menyalin dokumen. Dari sinilah ide tentang mesin fotokopi mulai muncul. Charson melakukan berbagai eksperimen dengan menggunakan bubuk jelagak karbon dan penyinaran cahaya untuk memindahkan tulisan dari satu medium ke medium lainnya. Ia juga menggunakan konsep yang disebut photoconductivity, sebuah proses di mana elektron berubah ketika terkena cahaya. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1942, Charson akhirnya berhasil mematenkan temuannya ini. Namun, meskipun penemuannya sangat berguna, Charson harus berjuang keras untuk meyakinkan banyak perusahaan besar agar mau mengadopsi teknologinya. Perjalanan yang panjang dan penuh tantangan bukan? Sobat berita seru, mari kita kenal lebih dekat dengan sosok di balik penemuan mesin fotokopi, Chester Floyd Charson. Chester lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1906 di Seattle, Washington. Ia adalah seorang fisikawan dan penemu yang brilian. Pendidikan dan karir awalnya berfokus pada bidang fisika dan kimia, yang membekalinya dengan pengetahuan yang cukup untuk melakukan eksperimen-eksperimen revolusioner. Namun, siapa sangka bahwa perjalanan hidupnya akan membawa kita pada penemuan mesin fotokopi yang kita kenal sekarang. Motivasi utama Charson dalam menciptakan mesin fotokopi adalah keinginannya untuk menghemat waktu dan tenaga dalam pekerjaan menyalin dokumen. Meskipun demikian, Charson menghadapi banyak tantangan dalam perjalanannya. Ia harus berjuang keras untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknologi untuk mengembangkan temuannya.
Namun, berkat kegigihannya, Charson akhirnya berhasil menciptakan alat yang sangat berguna dan berdampak besar pada kehidupan kita. Salut untuk Chester Charson. Halo Sobat Berita Seru, setelah Chester Charson berhasil menemukan konsep dasar mesin fotokopi, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengembangkan dan mengoperasikan teknologi ini. Charson pertama kali mendapatkan dukungan dari Battelle Memorial Institute, sebuah lembaga penelitian yang bersedia mendanai eksperimennya. Kerjasama ini kemudian membuka jalan bagi Charson untuk menjalin kemitraan dengan Haloid Corporation, sebuah perusahaan yang menjual kertas foto. Dengan dukungan dari Haloid Corporation, Charson berhasil mengembangkan mesin fotokopi pertamanya dan memberinya nama Xerox. Mesin fotokopi pertama ini, Xerox 914, dirilis pada tahun 1949 dan menjadi sangat populer. Xerox 914 dapat mengkopi hingga 100.000 kertas per bulan dan sangat diminati oleh masyarakat. Kesuksesan ini membawa perubahan besar pada Haloid Corporation, yang kemudian mengubah namanya menjadi Xerox Corporation pada tahun 1958. Hingga kini, Xerox menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam industri mesin fotokopi dan printer. Hebat kan? Sobat Berita Seru, kita akan membahas bagaimana sebenarnya mesin fotokopi bekerja. Prosesnya memang terkesan rumit, tapi jangan khawatir, kita akan mengupasnya dengan sangat lengkap. Pertama-tama, dokumen yang akan digandakan diletakkan di atas kaca mesin fotokopi. Kemudian, lampu ekspose yang sangat terang menyinari dokumen tersebut. Cahaya ini memantulkan gambar dari dokumen melalui lensa dan mengarahkannya ke tabung drum yang dilapisi dengan selenium, material yang sangat sensitif terhadap cahaya. Saat permukaan drum terkena cahaya, elektron-elektron di permukaan tersebut berubah, menciptakan gambar elektrostatik dari dokumen asli. Selanjutnya, serbuk toner yang bermuatan negatif tertarik ke area drum yang bermuatan positif, membentuk salinan dari dokumen asli. Kertas yang telah diberi muatan positif kemudian melewati drum, menarik toner dari drum ke kertas. Terakhir, kertas melewati rol panas yang melelehkan toner, membuatnya menempel erat pada kertas. Hasilnya adalah salinan dokumen yang sama persis dengan aslinya. Mesin fotokopi ini bukan hanya alat yang memudahkan pekerjaan di kantor, tapi juga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Di dunia perkantoran, mesin fotokopi mempercepat proses penggandaan dokumen, sehingga pekerjaan bisa lebih efisien dan produktif. Bayangkan saja jika semua dokumen harus disalin secara manual, pasti akan memakan waktu dan tenaga yang luar biasa banyak. Tak hanya di kantor, mesin fotokopi juga sangat membantu dalam dunia pendidikan. Mahasiswa dan pelajar dapat dengan mudah menggandakan materi kuliah atau buku-buku referensi yang sulit ditemukan. Ini tentu saja sangat membantu, terutama bagi mereka yang tidak mampu membeli semua buku yang dibutuhkan. Selain itu, mesin fotokopi juga banyak digunakan untuk kebutuhan dokumentasi di berbagai institusi. Dari surat-surat penting hingga arsip sejarah, semuanya bisa diduplikasi dengan mudah dan cepat. Sobat Berita Seru, seiring berjalannya waktu, teknologi mesin fotokopi terus berkembang. Dari yang awalnya hanya bisa menggandakan dokumen hitam putih, kini mesin fotokopi modern dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Salah satu perkembangan terbesar adalah peralihan dari mesin fotokopi analog ke digital. Mesin fotokopi digital tidak hanya bisa menggandakan dokumen, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mencetak, scan, fax, dan bahkan mengirim email. Fitur-fitur ini tentu sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selain itu, berbagai merek dan model mesin fotokopi kini tersedia di pasaran, menawarkan berbagai keunggulan dan fitur khusus. Beberapa merek yang cukup populer dan banyak digunakan adalah Fuji Xerox, Konica Minolta, dan Canon.
Masing-masing merek ini memiliki kelebihan tersendiri dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan adanya mesin fotokopi digital, pekerjaan menggandakan dokumen menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Di era digital ini, mesin fotokopi tidak hanya berfungsi untuk menggandakan dokumen saja. Kini, mesin fotokopi multifungsi menjadi pilihan banyak kantor dan institusi karena kemampuannya yang sangat beragam. Mesin-mesin ini tidak hanya bisa menggandakan dokumen, tetapi juga dapat mencetak, scan, fax, dan mengirim email. Dengan satu mesin saja, berbagai kebutuhan kantor bisa terpenuhi. Tak hanya itu, mesin fotokopi modern juga sudah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya, beberapa mesin fotokopi bisa langsung terhubung ke jaringan internet, sehingga dokumen bisa dikirim dan diterima secara online. Selain itu, ada juga mesin fotokopi yang bisa terhubung dengan perangkat mobile, sehingga kita bisa mencetak dokumen langsung dari smartphone atau tablet. Dengan perkembangan ini, mesin fotokopi menjadi semakin relevan dan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja yang serba cepat dan efisien. Sobat Berita Seru, perjalanan kita mengenal penemu mesin fotokopi dan sejarahnya sangat menarik bukan? Dari ide sederhana Chester Carson yang ingin menghemat waktu dalam menyalin dokumen, hingga perkembangan teknologi fotokopi yang canggih seperti sekarang, kita bisa melihat betapa besar pengaruh inovasi ini dalam kehidupan kita. Mesin fotokopi tidak hanya memudahkan pekerjaan di kantor, tetapi juga membantu dalam dunia pendidikan, bisnis, dan berbagai sektor lainnya. Melalui perjuangan dan kegigihan Chester Carson, kita kini bisa menikmati kemudahan yang ditawarkan oleh mesin fotokopi. Dari masa lalu hingga sekarang, teknologi ini terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Semoga video kali ini tentang dunia sains dan teknologi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang sejarah dan pentingnya mesin fotokopi dalam kehidupan modern. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.